sebagaimana tercantum dalam graf ya, seperti ini di depan. KDRT 5 kasus, kemudian kekerasan seksual 39, penelantaran sebanyak 3, kekerasan masa pacaran tidak ada, hak asuh anak ada 6, penculikan ya tidak ada, kekerasan pada anak 4, perselingkuhan 0, penganiayaan atau kekerasan publik 1, perdagangan orang atau TPPO 4, anak berhadapan hukum atau ABH sebanyak 10, dan lain-lain 8. Jadi totalnya ada 80 kasus pada tahun 2020. Program di sini ada mitra ya, kepolisian itu bagian lalu lintas. Kita mengadakan polisi ya untuk pembinaan. Kemudian Satbimas melalui FGO ya, FGD Focus Group Decision, kemudian bidang PPA forum anak, kemudian upaya komunikasi, informasi, edukasi dengan sasaran asal, kelompok atau individual. Kemudian tantangan dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi, anak-anak dengan mudahnya dapat mengakses konten pornografi melalui HP. Untuk saat ini sering didapati motif pengedar narkoba memakai jasa pelantaran anak di bawah umur yang notabene belum bisa dijerat hukum. Pemda masih fokus pada penanganan bencana ini untuk yang anak korban bencana ya, dan korban secara umum, namun belum sampai menyentuh khususnya ke anak. Jadi selama ini sepengetahuan kami ketika terjadi bencana banjir, kebakaran atau bencana yang lainnya, fokusnya pemerintah masih pada bencananya dan korban secara umum ya. Anaknya secara pasti untuk khusus ke anak itu belum terkondisikan. Kemudian yang terakhir terdiskriminasinya lingkungan dan budaya. Selanjutnya aksi yang pertama melakukan sosialisasi pendekatan secara persuasif kepada anak-anak dengan cara memberikan pemahaman mengenai bahaya konten pornografi dan narkoba pada anak-anak. Yang kedua, menggandeng mitra-mitra terkait untuk bersinergi untuk fokus menangani anak-anak korban bencana alam demi menjamin hak-hak mereka ya, supaya terpenuhi. Kemudian lanjut ke targetnya, targetnya kita ke sekolah, kemudian ke pesantren, anak korban bencana, banjir, kebakaran, kemudian tempat-tempat hiburan malam itu untuk target HIV/AIDS ya. Di sini penanggung jawab untuk HIV, untuk narkoba ya, Kapolsek Kasat, mitranya ada Babin Kamtipnas, kemudian Babinsa, Polmas, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Kemudian untuk penanggung jawab selanjutnya yaitu Dinas DPPKB 3A, mitranya ada UPT PPA, Dinsos, BPBD, LKSA. Kemudian yang terakhir penanggung jawabnya Dinas Kesehatan, mitranya ada rumah sakit, puskesmas, pustu. Demikianlah paparan kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas peraturan daerah atau kebijakan, upaya pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga. Yang pertama yaitu peraturan dan perundang-undangan. Terdapat pada Perda Kabupaten Berau nomor 14 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Kemudian ada SK pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi dan Perbup nomor 81 tahun 2019 tentang UPTD PPA. Kemudian ada pun lembaga-lembaga layanan. Yang pertama
pertama unit PPA Polres, yang kedua Puspaga, yang ketiga UPT PPA, kemudian Dinkes, Dinsos, UPT PTKS, Pandu Gempita, Dinsos, RSUD, Rumah Singgah, Rumah Aman, LK3, FPABK, Forum Anak, PR, BNK, dan PHTBN. Kemudian ada pun programnya, sosialisasi tentang pencegahan narkoba, kemudian sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang ketiga sosialisasi tentang pergaulan bebas, yang keempat sosialisasi tentang perlindungan anak, yang kelima penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, yang keenam peningkatan kapasitas tim aktivis PATBM yang dilaksanakan di kabupaten dan kecamatan. Yang ketujuh peningkatan kapasitas SDM layanan PPA. Kemudian peningkatan kapasitas FPABK. Kemudian ada pelatihan, konseling, parenting, hotline pengaduan dan ada juga publikasi media. Kemudian ada pun tantangan-tantangannya. Yang pertama, kurangnya pemahaman terkait perda tentang perlindungan anak di masyarakat, khususnya di Kabupaten Berau. Kemudian kurangnya koordinasi antara lembaga OPD terkait. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan pengawasan gugus tugas KLA. Yang keempat, kurangnya lembaga-lembaga masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Yang kelima, kurangnya SDM yang tersertifikasi anak. Yang keenam, kurangnya support dan kesadaran dari masyarakat terkait hak-hak anak. Kemudian kurangnya partisipan masyarakat. Yang kedelapan, pandemi COVID-19. Yang terakhir, kurangnya support dan kurangnya support dalam pendanaan kegiatan dan program KLA di beberapa OPD. Kemudian aksi-aksi yang telah dilaksanakan, anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perlindungan khusus tahun 2020 sebesar sosialisasi kepada masyarakat, kemudian rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala, Puspaga Gus, pelatihan KHA, pengiriman anak ke panti sosial, pengiriman anak untuk pelatihan kerja, pelatihan penyusun laporan psikologi forensik, self-healing, persiapan melakukan psikoterapi, parenting dalam masa pandemi COVID-19, masalah dan solusi, persoalan branding psikologi, personal branding psikologi klinis, IST dan CFIT untuk seleksi, asesmen dan intervensi pada anak korban kekerasan seksual, brief terapi bagi anak korban kekerasan, kemudian CBT for basic. Adapun target pencapaian tersosialisasikannya perda atau perbuk tentang KLA ke berbagai kampung di Kabupaten Berau dan juga masyarakat Berau. Tersedianya SDM yang tersertifikasi anak di OPD terkait. Dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia, usaha maupun masyarakat untuk KLA di Kabupaten Berau. Adapun penanggung jawab dan kemitraan, yang pertama itu Bupati Berau, DPPKB P3A, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
RSUD Kabupaten Berau, BPKAD, Kementerian Agama dan KUA. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 untuk perlindungan khusus. Di sini ada Bapak Dirwansa dari Kesbatas, kemudian ada Ibu Meli Sauci dari Polres, kemudian ada Bapak Kamruda dari RSUD Kalisariwan, kemudian ada Bapak Kamruda dari Polsek Tabala, dan saya sendiri dari PT BPPA. Indikator kelalaiannya, kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, khususnya pelaku yang terselesaikan. Ini adalah data ABH dari beberapa tempat. Yang pertama ada Bapas, itu ada 7 kasus. Ini kasus di tahun 2020 maupun 2021. Kemudian ada kasus dari Polsek maupun Polres, itu ada 7 kasus. Kemudian dari PPA ada 10 kasus, dan dari RSUD KSS ada 3 kasus. Kalau undang-undangnya itu memakai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian juga nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak SPPA. Nah, ini ada beberapa tantangan yang sudah kami rangkum menjadi satu dari 4 instansi. Yang pertama, pada saat ABH dilakukan pemeriksaan fisik, ini di RSUD. Pemeriksaan fisik itu pendampingnya kadang bukan dari pihak orang tua, jadi akibatnya adalah pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kesulitan karena biasanya anak tidak mau diajak bekerja sama. Seperti itu. Kemudian masih kurangnya fasilitas pemeriksaan terhadap anak seperti ruang pemeriksaan khusus anak di RSUD. Kemudian ketika kasus dikasih pada anak itu selesai, biasanya ada sanksi. Sanksi itu berupa wajib konseling untuk anak maupun orang tua. Tapi seringkali itu kita mengalami kesulitan karena biasanya anak maupun orang tua itu tidak mau datang untuk melakukan konseling karena mungkin merasa dianggap tidak perlu seperti itu. Kemudian dalam melakukan pemeriksaan terhadap ABH, itu juga terkadang sangat susah untuk mencari pendamping dari pihak keluarga karena keluarga merasa malu terhadap pihak keluarga. Dan di Polres juga masih belum ada ruang untuk melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap anak. Akibatnya ABH merasa tidak nyaman menceritakan kejadian tersebut dengan selanjutnya aksinya adalah yang pertama dikasih, kemudian melakukan pendampingan dan pengawasan, konseling, ada terapi psikologi kalau memang diperlukan, kemudian kita melakukan pemeriksaan di salah satu ruangan khusus yang tidak mengganggu ketenangan anak, dan melakukan SOP pemeriksaan fisik anak sesuai dengan SOP yang
kemudian melakukan program penanganan kesehatan di PKK, melakukan koordinasi ke dinas sosial terkait pendidikan korban anak ataupun akan dilakukannya rehabilitasi terhadap anak. Penanggung jawabnya sih ada di PPA sendiri, ada unit PPA Polres, UPTD, Pos-Bapas, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, PPKK, Desa maupun Polres. Ada Ibu Vera Yanti, Indah Niawati, Tambah Rahim, Eti Hamil, Sorea, dan Robiatul Adalia. Adapun indikator KLA kami yaitu persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Perda yang mengatur yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2009 tentang mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berikutnya Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2013 tentang pedoman dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di fasilitas dan jaringannya. Data yang kami punya dari Januari sampai bulan Mei tahun 2021 ada 4.526 persalinan. Adapun persalinan yang tidak di fasilitas kesehatan sejumlah 73 orang atau 1,6%. Program yang paling besar untuk meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan itu yaitu jam persal, di mana jam persal itu jaminan persalinan yang meliputi rumah tunggu lahir, kemudian transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan, atau kemudian apabila ada rujukan, kemudian ada akomodasi atau makan minum, kemudian ada biaya rujukan, kemudian yang terakhir ada ditanggung satu orang keluarga yang mendampingi. Kemudian tantangan yang kami temui di lapangan itu yang pertama kondisi geografis, karena kita tahu Kabupaten Berau itu sangat luas dengan wilayah kerja yang betul-betul ada yang benar-benar masih sulit dijangkau ya. Kemudian yang kedua akses komunikasi. Kita ketahui bersama bahwa daerah-daerah tertentu masih ada yang belum bisa menggunakan handphone. Ada daerah-daerah tertentu di pesisir maupun di Gunung Kanaya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu hamil masih kurang pengetahuannya tentang kehamilan. Dan kemudian yang keempat, di musim pandemi ini ibu-ibu hamil takut untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Adapun upaya-upaya yang sudah dikerjakan, yang pertama itu kelas ibu hamil. Jadi di kelas ibu hamil itu kami mengumpulkan ibu-ibu hamil, pertemuannya 4 kali selama masa kehamilan. Di dalam kelas ibu hamil itu ada materi-materi yang menjelaskan apa itu kehamilan, kemudian perubahan-perubahan apa saja yang terjadi selama kehamilan, kemudian penyakit-penyakit, komplikasi pada kehamilan, dan yang terakhir tanda bahaya kehamilan. Yang kedua, ada home visit bagi ibu hamil di trimester ketiga. Kemudian ada kerjasama lintas sektor, dan yang keempat ada program langkah hamil. Jadi kalau lintas sektor itu kami biasanya bekerja sama dengan kecamatan atau enggak di kampung itu ada Babinsa. Kemudian sementara program langkah hamil itu menggerakkan masyarakat. Jadi seperti itu. Berikutnya, target kami persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 100%. Adapun penanggung jawab dan mitra, yang pertama dinas kesehatan, yang kedua pemerintah kecamatan, yang ketiga tim penggerak PKK, yang keempat TNI, dan yang kelima desa siaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang prevalensi gizi pada balita, tapi kami mengangkat satu masalah di sini yaitu stunting yang lagi naik daun di Kabupaten Berau.
Adapun indikator KLA, memuatnya kelembagaan kabupaten atau kabupaten kota layak anak. Situasi sekarang, peraturan perundang-undang kedua, Perbuk nomor 53 tahun 2020. Data, angka stunting tahun 2020 berjumlah 1.939 atau 18,1%. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Pemberian tablet vitamin A dan tablet tambah darah. Targetnya 28%. Penanggung jawab dan mitra: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, kader PKK Kecamatan dan kader PKK Kampung, kader Posyandu dan guru PAUD. Berikutnya LSM dari Basnas dan PT Sari Pusada. Terima kasih. Membahas tentang pelayanan puskesmas ramah anak di Kabupaten Berau yang terdiri dari SDM di Dinas Kesehatan, Mentari Anusia ini AMDK dari Puskesmas Derawan, Suci Derajat AMDK dari Puskesmas Kalisayan, Intan Ferdausia AMDK dari Puskesmas Longlai, Mary Melty AMDK dari RSUD Kalisayan, Fahmi Nur Koimah AMDK dari Puskesmas Tubahan. Indikatornya presentasi fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak. Situasi sekarang, menurut keputusan Bupati Berau nomor 115 tahun 2018 tentang penetapan puskesmas pelaksana pelayanan ramah anak di Kabupaten Berau tahun 2018. Tantangannya yang ada di Berau saat ini, di mana kita lihat di setiap puskesmas yang ada di Berau itu tidak semuanya memadai buat adanya ramah anak, ruang buat ramah anak, di mana kurangnya sarana prasarana yang tidak memadai seperti ruangan bagi anak, pojok ASI atau toilet untuk anak difabel. Belum tersedianya kotak saran khusus anak dan sarana prasarana PKPR dan pelayanan KTK yang belum terpenuhi. Karena kurangnya sarana dan sarana yang ada di puskesmas selama di Berau ini. Jadi nggak semua puskesmas yang di Berau ini ada buat tamu bermain. Makanya di Berau ini puskesmas masih kurang atau masih jauh buat ruangan ramah anaknya Pak di sini, karena kurangnya mungkin SDM-nya atau kurangnya sarana prasarana yang ada di Berau. Terus itu kurangnya informasi tentang hak anak kesehatan di puskesmas sendiri, karena pelatihan ini kan juga jarang ya ada di sini. Terus itu juga kita mau latihan itu harus ada kayak gini yang ada pelatihannya segala macam. Nah, informasinya itu juga buat yang kita SDM masih kurang. Jadi bagaimana kita mau edukasi ke orang tua anak kalau kita aja SDM-nya masih kurang pemahaman tentang hak anak kesehatan di puskesmas. Itu belum semua puskesmas di Kabupaten Berau termasuk dalam kategori puskesmas ramah anak karena masih kurangnya SDM. Aksinya di mana kita membuka
edukasi anak-anak, kita melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan pada anak. Targetnya ya kita maunya 100% targetnya sih, insya Allah. Terus itu tanggung jawabnya di mana kepala puskesmas terkait. Terus itu mitranya ada DP3AP2, Dinkes, Satpol PP, DLH, DPKD Dinas, Rekudinsas, lembaga masyarakat dan